Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera selalu buat para pemirsa dan subscriber dimanapun berada. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmatnya buat kita semua, nikmat kesehatan, sehat zahir maupun batin. Mudah-mudahan dengan sehatnya dan batin, segala kegiatan ataupun aktivitas akan mudah dan lancar kita laksanakan. Mudah-mudahan. Berjumpa kembali dengan saya, Jun Ben Hussein. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kembali lagi saya hadir di hadapan para pemirsa menyajikan konten-konten yang bermanfaat. Kali ini saya akan menerangkan tentang botol yang kita pakai, yaitu untuk memanaskan minyak lintah yang kita racik. Tentang botol untuk memanaskan minyak lintah yang kita racik. Jadi ada yang berkata, botolnya pecah nggak, katanya gitu ya, karena dia terlalu panas. Bahkan ada yang pernah meraciknya, dia racik sendiri, botolnya retak. Itu retak. Apa penyebab keretakan itu? Baik, sekarang akan saya jelaskan. Yang pertama sekali kita harus mencari dulu botol yang agak tebal sedikit untuk memanaskannya ya. Mungkin sudah ada juga pada konten yang sudah lewat itu. Botol berbentuk stopless seperti ini, yang agak tebal ya. Seperti ini agak tebal. Itu ya, agak tebal. Tidak mesti besar seperti ini juga boleh ya. Yang penting tebal. Itu. Yang penting tebal gitu ya. Seperti ini juga boleh. Itu. Jadi tergantung seberapa banyak kita racik ya. Seberapa banyak kita racik. Kalau saya kan memproduksinya banyak gitu ya, banyak saya racik. Jadi saya menggunakan botol yang agak besar. Besar lah boleh kita katakan besar. Jadi penyebab retaknya ataupun pecah botol itu disebabkan oleh kita sendiri. Itu ya, kita sendiri yang menyebabkan botol itu retak. Jadi kita harus memakai ilmu orang zaman dulu ya. Orang zaman dulu itu ketika dia membeli gelas itu direbus terlebih dahulu. Itu direbus ya. Ini jarang memang yang kita ketahui direbus. Maksudnya direbus untuk apa? Agar dia tidak pecah ketika dia kena panas nantinya. Namun dia akan pecah ketika kena dingin. Nah, ini di sini ya. Jadi agar botol yang kita gunakan untuk memanaskan minyak lintah yang kita racik, yaitu jangan mencampur ya. Maksudnya gini, ketika kita tanak, ini umpamanya ya, ini kita umpamakan kuali ya, kuali, dan ini kita umpamakan tungkunya, tungku ya, ataupun api gitu ya, api. Nah, jadi banyak terjadinya pecah ataupun retak itu disebabkan oleh suhu ya, oleh suhu. Jadi begitu kita taruh air ke dalam kuali ataupun panci begitu ya, ataupun panci, lalu apinya kita nyalakan, kita taruh air, jadi bersamaan gitu ya, bersamaan. Begitu air masuk ke dalam kuali, kita imbangi, jangan sampai terlalu banyak kali airnya. Nanti kalau banyak airnya tidak seimbang dengan berat botol yang ada dalam kuali, dia juga akan tumplek ataupun tumpah begitu ya. Itu. Jadi begini, itu tadi. Jadi harus kita imbangi suhunya begitu. Jadi bersamaan. Begitu airnya siap kita masukkan ke dalam panci ataupun kuali, ya, kuali tadi ataupun panci tadi sudah kita taruh di tungku api. Lalu begitu juga kita masukkanlah botol yang sudah berisi racikan minyak lintah. Itu ya. Kita biarkan dia sampai mendidih. Jadi kalau kita taruh ya, ataupun kita taruh botol tadi, ketika airnya mendidih, kita masukkan botol, itulah penyebabnya botolnya akan retak ataupun pecah. Kalau sekedar retak, ya tidak apa-apa, mungkin cepat-cepat kita angkat, minyaknya kita tuang ke tempat yang lain. Kita khawatir dia terbelah menjadi dua, itu minyaknya akan tumpah semua ke dalam air yang ada dalam kuali ataupun panci. Penyebab kedua ialah, jadi
sebab kita memanaskan ini lama gitu ya, butuh waktu juga jam gitu ya. Kalau saya sendiri, saya memanaskannya, saya membutuhkan waktu sekitar 3 jam ya, 3 jam kadang lebih begitu ya. Sudah benar-benar panas, baru saya angkat gitu ya. Jadi karena lamanya kita rebus tadi, air yang ada dalam kuali ataupun dalam panci tadi akan menyusut. Akan menyusut ya, dia terbang bersama uap tadi, maka menyusutlah. Nah, ketika air menyusut tadilah kadang-kadang kita menambahnya secara langsung. Kita ambil gayung, kita tambah secara langsung itu juga salah satu penyebabnya botolnya akan pecah dan retak. Ketika kita memanaskan minyak lintah racikan kita. Bagaimana juga caranya agar botolnya tidak retak dan pecah. Untuk tadi ini kita menambah air ya. Sementara ini kan sudah kita masak begitu ya. Tambah air lah pelan-pelan begitu ya. Kita tuangkan air ke dalam kuali tadi yang sudah menyusut tadi, pelan-pelan, jangan terlalu pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan. Jadi kalau sekaligus kita tambah lagi airnya, itulah menyebabkan botolnya pecah dan retak. Itu pengaruh suhu ya. Pengaruh suhu dari panas ke dingin. Seperti saya katakan tadi, botol yang pertama kita rebus tadi itu tidak tahan dengan dingin. Apabila dia panas, kita isi di luar airnya dingin, itulah menyebabkan botolnya pecah, terbelah menjadi 2, ataupun retak. Itu. Jadi demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Sekali lagi, kita pilihlah botol untuk memanaskannya, kita pilih yang tebal dan mulutnya lebar seperti ini ya, agar mudah kita nanti kita lakukan pengadukan. Ketika kita panaskan, dia kita aduk mudah begitu ya. Jadi kalau botol seperti ini itu tidak bisa kita aduk. Jadi setelah itu, tapi kalau botol untuk yang kita isi lintah, nanti akan kita isi minyak kelapa hijau dan kita jemur, itu kita cari yang tipis. Seperti ini, tipis ya, berwarna putih tipis. Seperti ini tipis ya. Untuk apa kita pilih berwarna putih dan tipis? Jadi fungsinya warna putih tadi yaitu kita mudah mengontrol. Mudah mengontrol ketika kita jemur lintah tadi, apakah lintahnya sudah pada mati semua ataupun lintahnya akan membusuk, menimbul gitu ya. Itu karena kurangnya penjemuran tadi, itu juga akan menyebabkan lintahnya nimbul seperti busuk. Tapi kalau warna botolnya putih, maka mudahlah kita mengontrolnya. Itu. Juga kalau botol tipis seperti ini, itu ketika kita jemur, dia akan mudah panas gitu ya. Dengan panasnya botol tadi dibakar oleh matahari, maka juga lintah yang ada di dalam botol tadi yang kita jemur, dia akan ikut masak juga ya. Dia akan ikut masak juga, dan lintahnya nanti ini akan berubah juga warnanya hitam. Seperti ini ya. Ini ada anunya ya. Ini. Dengan begini kita mudah kita kontrol bahwasanya bagaimana keadaan lintah yang kita jemur. Jadi berapa lama sih masa penjemurannya? Penjemuran minyak lintah ini ataupun lintah ini lama begitu ya. Tidak cukup waktu 1 hari ataupun 2 hari, butuh waktu berminggu-minggu begitu ya. Seperti ini sudah jadi ya. Ini murni tanpa ada racikan bumbu yang lain, masih murni warnanya seperti ini ya. Jadi demikian para pemirsa yang dirahmati Allah. Mungkin apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita semua, dan juga insya Allah nanti akan bermanfaat buat generasi kita yang akan datang. Terima kasih.
atas segala perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.